Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam semesta, Tuhan yang telah menyiapkan segala keperluan makhluknya termasuk keperluan kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan banyak rahmat dan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa hadir di ruangan masjid ini untuk kita sama-sama melaksanakan seruan Allah salat Jumat secara berjamaah. Semoga niat ikhlas kita hadir berangkat dari tempat kita masing-masing menuju masjid ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada amal soleh kita. Dan berapa lama kita duduk dalam ruangan masjid ini, semoga semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya utamanya pada saat nanti di yaumul mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat itu juga beserta kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa syariat Islam datang untuk memberikan kebaikan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia.
Islam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala hal, untuk mengatur segala sisi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan ibadah, ibadah ritual, ibadah sosial. Begitu juga Islam tidak hanya mengatur ibadah mahdoh, tetapi juga mengatur ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial termasuk juga ekonomi, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan mendasar manusia semacam pangan, pakaian, dan termasuk perumahan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, dan juga sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Surah An-Nahl ayat 89. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa maksud bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu dari Al-Qur'an ini? Di sini yang dimaksud adalah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan tercela terpuji, berkaitan dengan hak dan batil. Adapun berkaitan dengan teknis, dengan cara, maka tentu bapak-bapak tidak akan menemukan bagaimana Islam mengatur. Salah satu contoh misalnya tentang perumahan. Jangan tanya bagaimana cara bikin rumah, tetapi kalau pertanyaannya adalah apa hukumnya kepala keluarga memberikan rumah buat istri dan anaknya, maka ketentulah ketemu di dalam Al-Quran dan hadis. Artinya ada Islam memberikan solusi, memberikan aturan tentang hukum seorang suami atau seorang ayah dalam menyiapkan rumah buat istri dan anaknya. Begitu juga bagaimana peran dan tanggung jawab negara dalam membantu setiap kepala keluarga itu untuk bisa memenuhi kebutuhan asasi ini, rumah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah memberikan tanah, harta secara cuma-cuma kepada kaum muslimin sebagai hadiah, sebagai perhatian dari negara. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka dalam Islam disebutkan di dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah berfirman, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Allah berfirman, tempatkanlah mereka para istri di mana saja kalian bertempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini sebagai dalil bahwa setiap orang, setiap kepala keluarga itu punya kewajiban menyiapkan tempat tinggal bagi keluarganya. Sedangkan penguasa atau kepala negara punya tanggung jawab untuk membantu warganya untuk memiliki rumah. Pertanyaannya adalah bagaimana negara itu berperan dalam menyiapkan rumah itu? Apakah dengan model tapera? Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu tidak. Di dalam kebijakan ini akan dipungut bagi karyawan BUMN dan BUMDes atau karyawan swasta sebesar 3%. 2,5% dibebankan kepada karyawan dan 0,5% kepada pengusaha.
Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam Islam tidak demikian peran dan tanggung jawab negara dalam membantu menyiapkan perumahan bagi rakyat. Bagaimana? Yang pertama, negara harus menciptakan iklim ekonomi yang sehat agar rakyat itu memiliki penghasilan yang cukup sehingga dia bisa nabung sendiri kapan dia bisa membeli rumah. Yang kedua, negara melarang praktik ribawi. Yang ketiga, negara harus mengatur sedemikian rupa jangan sampai penguasaan tanah yang luas hanya ada pada segelintir orang. Tanah seluas di negeri ini, sementara jumlah penduduk seperti yang ada ini masih banyak yang tidak memiliki sejengkal tanah untuk bikin rumah. Para hadirin, sementara segelintir orang menguasai memiliki sejumlah luas tanah. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat, negara dapat memberikan lahan dan insentif kepada rakyat itu untuk memudahkan mereka itu memiliki rumah. Bahkan diberi cuma-cuma. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, negara model seperti ini akan bisa kalau tegak di atas hukum Islam, kalau tegak di atas syariat Allah, Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, bukan tegak di atas ideologi kapitalis sekuler yang APBN-nya sebagian besarnya adalah dari pajak dan dari utang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, begitulah yang dimaksud oleh Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', bahwa Islam dihadirkan oleh Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Tentu bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minan nafsi dan hablum minan nas. Bukan hanya dalam masalah ibadah mahdoh, tetapi juga masalah sosial, masalah ekonomi, politik dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, para pemimpin kita, untuk kemudian kembali kepada Islam, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi farada alaina bi iqamati si'ari dinil islam tula am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tentu tidak hanya dalam ibadah ritual, tetapi bertakwa kepada Allah dalam masalah kehidupan kita, dalam keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan dalam setiap sisi kehidupan kita. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita nanti di yaumul mahsyar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا قاضي الحاجات، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار. اللهم اهد اليهود وأعوانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.